kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga himne UNESA. Selanjutnya adalah mungkin sambutan langsung dilanjutkan dengan pemaparan oleh Kapus Penelitian tentang panduan pedoman penelitian mahasiswa. Kemudian dilanjutkan pemaparan tentang SIM LPPM dan juga tanya jawab dan diakhiri dengan penutup. Untuk selanjutnya, monggo Mas Al untuk menampilkan lagu Indonesia Raya. Mas Al, sebentar. Ya, Mas Al dilanjutkan himne UNESA. Dengan tekad berjuang, dengan dasar Pancasila, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Universitas Negeri Surabaya mengembangkan ilmu berwawasan budaya dengan rasa cinta karya dan doa dalam semangat menyala. Desa menyiapkan tenaga untuk Indonesia nan jaya. Oke. Terima kasih Mas Am. Untuk selanjutnya langsung saja ya. Kami persilakan kepada Prof. Sar memberi sambutan, membuka dan sekaligus memberikan arahan mengenai sosialisasi panduan penelitian dana non APBN tahun 2025. Monggo Prof. Sari.
Terima kasih. Suara saya terdengar nggih, Prof. Nurhayati. Ya, Nggih. kedengaran, Prof. Terima kasih Ibu Sekretaris Pusat Riset yang hari ini juga bertindak sebagai MC dan juga nanti sebagai narasumber ketika sosialisasi SIM LPPM. Nggih. Yang saya hormati eh, pimpinan universitas, Bapak Rektor, Bapak Wakil Rektor, dan juga dekan serta Bapak Ibu dosen selingkuh UNESA. Kemudian eh, yang saya hormati juga Bapak Kepala LPPM beserta Sekretaris LPPM yang kebetulan hari ini ada acara, tapi beliau menitipkan salam untuk kita semua. Eh, Puji syukur malah kita panjatkan kepada eh, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya hari ini kita masih diberi nikmat sehat, juga kesempatan sehingga bisa bersama-sama hadir pada kegiatan yang bagus hari ini, yaitu sosialisasi panduan penelitian untuk adik-adik mahasiswa. Sebenarnya kegiatan ini merupakan kegiatan rutin ya, Bapak Ibu yang pembimbing mahasiswa dan juga adik-adik yang hadir pada hari ini. Jadi kita setiap tahun pasti ada skema penelitian dari FPPM maupun dari fakultas. Jadi ada beberapa fakultas yang menganggarkan dananya untuk kegiatan penelitian mahasiswa. Dan memang eh, seperti disampaikan oleh Prof. Nurhayati tadi bahwa kita agak terlambat karena memang terpotong dengan kegiatan ada Hari Raya Idul Fitri ya, kemudian juga bersamaan dengan kegiatan penerimaan proposal untuk Bapak Ibu dosen dan juga dana eksternal yaitu di RTPM yang baru selesai kemarin ya tanggal 15 April. Tapi insya Allah dengan waktu yang kita desain gitu ya, harapannya nanti tidak terlalu terlambat ya adik-adik mahasiswa sehingga luaran dari penelitian yang ditargetkan bisa tercapai. Nah, untuk menyingkat waktu, izin saya juga akan menyampaikan sosialisasi bagaimana sebenarnya panduan penelitian dan kegiatan penelitian untuk adik-adik mahasiswa dilakukan untuk tahun ini. Saya izin share, ya. Sudah kelihatan, ya, Prof? Masih proses, Prof. Sudah? Belum, masih proses kayaknya. Double klik. Di saya sudah. Di Oh, mungkin internet saya ada saya. Prof. Nurhayati belum? Ih, monggo. Sudah kelihatan adik-adik mahasiswa? Sudah, nggih? Sudah. Oh ya. Baik, saya mulai. Jadi untuk panduan penelitian eh, mahasiswa dana non APBN UNESA ini bisa diakses di LPPM unesa.ac.id ya. Jadi ini covernya eh, nanti bisa mulai dipelajari dan di-download, kemudian dipelajari dan diberikan ya bagaimana sebenarnya eh, proposal yang diharapkan sehingga bisa didanai oleh pendanaan LPPM. Jadi ini pendanaannya dari LPPM, bisa juga pendanaan dari fakultas. Jadi menggunakan panduan yang sama ya adik-adik. Nah, memang tidak semua fakultas memberikan pendanaan untuk penelitian mahasiswa, jadi hanya fakultas tertentu. Mungkin nanti akan ada informasi dari fakultasnya ya. Sedangkan yang saya sampaikan ini adalah untuk yang eh, dana LPPM. Nah, jadi tujuannya adalah adik-adik mahasiswa itu bisa belajar ya untuk menuangkan ide gagasannya dan mengimplementasikan konsep maupun teori dari masalah yang ada menjadi suatu proposal ya. Kemudian juga melatih adik-adik untuk
bekerja sama ya, karena penelitian ini dilakukan tim ya. Jadi nanti ada ketua peneliti dan juga ada anggota peneliti. Ya, selain itu juga melatih adik-adik untuk menjadi pemimpin. Jadi dalam hal ini ada leader untuk ketua peneliti dan juga bagaimana eh, mengasah kemampuan berkomunikasi ya dalam bentuk tulisan dan juga mungkin dalam diskusi-diskusi yang harus adik-adik lakukan ketika menyusun proposal, kemudian juga melakukan penelitian dan juga mungkin nanti presentasi pada saat laporan akhir. Nah, ini ya penelitian 2025 ya adik-adik, maaf itu 2024. Jadi ketua peneliti, nah ini ketua penelitinya adalah minimal semester 4. Jadi angkatan 2023 ya minimal. Jadi 2023, 2022 dan 2021 dan seterusnya. Sedangkan anggotanya itu bebas. Jadi bisa angkatan 2024, 2023 dan yang lainnya ya. Yang jelas itu untuk pembimbing untuk proposal itu harus di bawah bimbingan dosen ya. Jadi nanti harus ada dosen pembimbing yang akan sekaligus bertanggung jawab terhadap keterlaksanaan dari kegiatan penelitian ini ya. Kemudian temanya itu sesuai unggulan UNESA yaitu ada eh, bidang pendidikan, sosial humaniora, kemudian saintek, ya, terus kemudian disabilitas, seni budaya dan juga ilmu keolahragaan. Jadi ada 6 bidang unggulan yang bisa adik-adik ambil sebagai tema dari penelitian. Ya, jadi insya Allah dari 6 itu semuanya bisa mengcover semua ide-ide dari adik-adik mahasiswa ya. Nanti tema detailnya itu ada di panduan ataupun juga ada di SIM LPPM ya. Kemudian anggotanya itu boleh satu jurusan, boleh satu prodi, atau mungkin adik-adik memerlukan lintas prodi juga tidak apa-apa. Yang jelas tim itu harus yang relevan, yang bisa saling mendukung ya, dan juga saling bisa bekerja sama. Ya. Anggotanya 1 sampai dengan 5 orang ya. Nah, setiap mahasiswa hanya bisa eh, diperbolehkan itu sebagai ketua ya, sebagai ketua dan tidak merangkap sebagai ketua di penelitian yang lain, jadi hanya satu ya. Sedangkan kalau anggota diperbolehkan. Nah, dananya berapa? Dananya adalah paling maksimal itu 5 juta ya. Nah, kemudian ada kewajiban yaitu terkait dengan luaran penelitian. Jadi luaran penelitiannya itu adalah luaran wajib, yaitu bisa artikel. Ya, jadi selain adik-adik nanti mengumpulkan laporan juga harus membuat artikel yang bisa uh, dipublikasikan di prosiding internasional ataupun di jurnal nasional ya. Jadi mulai Sinta 1 sampai dengan Sinta 6 ya. Dengan statusnya adalah under review. Jadi under review itu artinya bahwa artikel adik-adik itu sudah dibaca oleh reviewer dan mendapat masukan. Nah, kalau bagaimana kalau di seminar, ya berarti adik-adik sudah mengikuti seminar ya, seminar internasional. Berarti nanti sudah dibuktikan dengan apa? Dengan adanya yaitu sertifikat bahwa adik-adik sudah mengikuti seminar internasional itu. Nah, proceedingnya biasanya kalau sudah mengikuti seminar internasional itu sudah dapat LOE ya adik-adik ya. Jadi LOE-nya sudah ada. Sedangkan kalau misalkan belum terbit bagaimana? Tidak apa-apa. Tapi yang jelas sudah ada LOE bahwa artikel adik-adik diterima di seminar tersebut dan sudah dipresentasikan ya. Nah, untuk TKT-nya karena semuanya ini. Kemudian ada juga luaran tambahan ya. Jadi luaran tambahan ini bukan luaran wajib. Jadi boleh ada boleh tidak ya, yaitu apa? Yaitu berupa produk. Misalnya ada adik penelitiannya menghasilkan suatu produk atau menghasilkan buku ajar ya. Nah, ataupun perangkat pembelajaran. Kenapa? Dan itu bisa dihatikan. Tapi ini adalah luaran tambahan. Jadi yang utama yang harus dicapai adalah luaran wajibnya ya.
Kemudian TKT-nya, karena ini masih penelitian dasar, TKT-nya 1 sampai dengan 3. Jadi nanti adik-adik di SIM LPPM wajib mengisi dan mengukur TKT-nya, ya. Nah, prosesnya bagaimana adik-adik? Jadi prosesnya nanti adik-adik mengusulkan proposalnya itu di SIM LPPM, ya. Kemudian setelah itu setelah mengusulkan dan nanti adik-adik ketika mengusulkan tidak perlu minta tanda tangan, ya, karena nanti akan ada call dari ketua LPPM di SIM LPPM. Baru nanti kalau proposal adik-adik itu didanai, baru minta tanda tangan di halaman pengesahannya, ya seperti itu. Nah, setelah adik-adik sudah upload proposalnya melalui SIM LPPM, maka akan masuk ke tahap disevaluasi. Nah, disevaluasi ini dilakukan secara sistem, jadi tidak ada presentasi, ya. Setelah disevaluasi, maka akan ditetapkan siapa-siapa yang didanai. Nah, setelah itu, setelah itu adik-adik melakukan kegiatan penelitian. Jadi nanti akan ada kontrak, ya, tanda tangan kontrak. Kemudian, nah pada saat tanda tangan kontrak bagi yang didanai ada tanda tangan kontrak dengan melengkapi berbagai macam persyaratan. Nanti akan diumumkan oleh LPPM, ya. Setelah itu adik-adik melaksanakan kegiatan penelitian. Nah, di, di pertengahannya ada jadwalnya, ya, harus ada namanya lakukan monitoring dan evaluasi. Nah, untuk pelaksanaan itu adik-adik diminta untuk mengunggah laporan kemajuan di SIM LPPM, kemudian catatan harian atau logbook, ya, itu juga diunggah di SIM LPPM. Nah, untuk Monef atau penilaian laporan kemajuan ini dilakukan oleh reviewer juga melalui sistem, jadi tidak ada presentasi. Nah, kemudian ada di akhir kegiatan, maka adik-adik harus mengunggah laporan akhir di SIM LPPM, kemudian luaran penelitian yang dijanjikan juga harus diunggah, dan juga logbook atau catatan harian sebanyak 100, yang capaiannya adalah 100%. Nah, pada saat di tahap ini adik-adik harus ada presentasi, ya. Jadi presentasi di 2 orang reviewer. Seperti itu. Kemudian setelah itu untuk pencairan anggaran itu ada penilaian luaran. Jadi luaran penelitian yang sudah dijanjikan itu akan dinilai oleh komite penilai luaran. Kalau sudah tercapai, maka dana 20% dari adik-adik akan bisa dicairkan. Nah, adik-adik ini adalah jadwalnya, ya. Jadwal dari apa eh, penelitian skema mahasiswa. Jadi hari ini kita sosialisasi, kemudian tanggal 16, jadi hari ini sampai dengan tanggal 20 April itu adalah masa pengusulan proposal, ya. Pengusulan proposal di SIM LPPM. Setelah itu tahap disevaluasi penilaian oleh para reviewer itu dilakukan eh, pada tanggal 5 sampai 10 Mei, ya. Kemudian pengumuman siapa-siapa yang didanai akan diumumkan oleh LPPM tanggal 11 Mei 2025. Kemudian adik-adik mengunggah revisi bagi yang didanai, revisi proposal itu tanggal 15 sampai 18 Mei, ya. Kemudian tanda tangan kontrak, ya. Setelah tanda tangan kontrak yang dilaksanakan 22 sampai 23 Mei, baru tahap pencairan anggaran. Nah, masa penelitiannya kapan? Yaitu tanggal 24 Mei sampai dengan 31 November 2025. Kemudian laporan kemajuan atau MONEF itu dilaksanakan yaitu tanggal 11 sampai 15 Agustus, ya. Tapi sebelumnya adik-adik harus mengunggah laporan kemajuan, ya, di awal Agustus. Setelah itu mungkin ada revisi dari para reviewer, ya, maka adik-adik wajib mengunggah laporan kemajuan yang sudah direvisi tanggal 18 sampai 22 Agustus, ya. Nah, untuk laporan akhir mohon juga diperhatikan, ya,
itu harus diunggah tanggal 3 sampai dengan 7 November 2025. Nah, seminar hasilnya tanggal 10 sampai 14 November 2025. Jadi pada saat seminar hasil, adik-adik berarti harus sudah membuat laporan akhir dan juga capaian dari luarannya. Jadi ini adalah tahap di mana adik-adik mempresentasikan hasil penelitiannya yang sudah dilaksanakan mulai bulan Mei ya sampai dengan bulan November. Setelah itu eh, laporannya mungkin dari pembahasan dengan para reviewer ada masukan ya. Nah, itu kemudian harus ada revisi ya. Kemudian juga eh, dokumen-dokumen diserahkan ke LPPM. Nah, kalau luarannya tercapai, maka juga harus diserahkan gitu ya. Nanti ada tim penilai dan adik-adik bisa dana 20%-nya dicairkan. Perlu saya sampaikan ya adik-adik, jadi ada perubahan. Kalau yang tahun sebelumnya, pencairan anggaran itu kan 70%, 30 ya. Tapi untuk 2025 ini, pencairannya adalah 80%. Ya, kemudian yang tahap 2 adalah 20%. Ya. Nah, ini adalah template proposal. Template proposal ini juga ada di webnya LPPM. Jadi silakan nanti bisa diunduh ya, diikuti proposalnya sesuai dengan template-nya ya. Ini ada tanda tangan pengesahan, tapi untuk proposal mungkin tidak lengkap, tidak apa-apa, tetapi tanda tangan ketua peneliti dan dosen pembimbing harus diusahakan ada ya adik-adik. Ketua peneliti harus ada ya. Sedangkan untuk dekan dan direktur FPPM, nanti direktur FPPM akan melakukan persetujuan secara sistem. Baru Kak sudah diterima, ya didanai, tanda tangannya lengkap ya. Gitu. Nah ini uh, ikuti ya adik-adik template-nya ya. Tidak boleh sembarangan. Jadi kita sudah membuatkan template, ikuti template yang ada. Jadi misalnya judul, kemudian ringkasannya. Isinya ringkasan apa? Ada urgensi, aduan, kemudian ada luaran ya. Kemudian kata kunci. Nah, kemudian pendahuluan, nih, isinya apa saja. Nah, itu silahkan nanti dipelajari template-nya ya. Ini kemudian metodenya ya. Tidak boleh panjang, harus karena dibatasi oleh 1.000 kata misalnya gitu. Kemudian jadwal, nah ini jadwalnya jadi hanya 1 tahun ya adik-adik ya. Jadi 1 tahun dari tahun 2025 saja. Kemudian penulisan daftar pustaka juga diikuti penomorannya. Ini biodata anggota dan ketua peneliti juga diperhatikan. Ya, yang penting juga harus ada tanda tangan ya. Tanda tangan itu artinya bahwa anggotanya menyetujui dan menuliskan biodata itu dengan benar. Ya, seperti itu. Mungkin itu dari saya terkait dengan apa penulisan dan juga persyaratan dan pedoman. Selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh Prof. Nur Hayati untuk SIM PPM nih. Nanti di akhir baru kita tanya jawab. Monggo Prof. Nur Terima Hayati. kasih, Prof. Sari. Tadi sudah dipaparkan oleh Prof. Sari mengenai pedoman penelitian mahasiswa. Sekarang saya akan memaparkan tentang bagaimana untuk ini ya submit proposal di SIM LPPM. Nah, mungkin untuk adik-adik mahasiswa yang sudah pernah mengajukan penelitian tahun sebelumnya mungkin sudah paham gitu ya. Tapi mungkin untuk adik-adik yang baru yang belum pernah mengajukan mungkin masih bingung seperti itu ya. Nah, di sini saya akan tunjukkan. Bentar. Kelihatan ya, Prof ya? Oke. Jadi adik-adik pertama kalau mau masuk ke SIML PPM melalui SSO seperti biasa. Jadi membuka SSO, kemudian ke akademik, kemudian di akademik nanti adik-adik pilih di situ ada tulisan SIML PPM gitu ya. Termasuk nanti kalau ada yang jadi anggota itu juga harus masuk melalui SIM LPPM
proof gitu ya. Nah, ini kemudian setelah masuk SIM PPM nanti akan ada menu beranda seperti ini. Jadi ada identitas adik-adik gitu ya, foto, kemudian alamat, nomor HP sudah lengkap di sini. Kemudian nanti pilih penelitian seperti itu ya. Ini kemarin Bu Nur nyoba gitu ya sama mahasiswa Bu Nur. Jadi nggak langsung karena Bu Nur akun mahasiswa nggak tahu gitu ya. Jadi saya Bu Nur sebagai akun dosen kalau masuk ke SIM PPM. Nah, setelah klik penelitian, kemudian di sini akan muncul gitu ya 2025. Kemudian ada bagian kanan ada tombol lanjutkan. Jadi adik-adik bisa klik aja lanjutkan gitu ya. Nah, di sini nanti akan muncul skema penelitian yang ada. Cuma kemarin agak bermasalah gitu ya, jadi belum muncul gitu ya. Ini nanti tulisannya 2025 penelitian kompetitif mahasiswa. Kemudian paling bawah ujung kanan gitu ya. Paling bawah adik-adik bisa klik lanjutkan. Kemudian di sini nanti akan muncul menu seperti ini. Jadi ada 5 tahap gitu ya. Yang pertama adalah identitas usulan, kemudian ada substansi usulan, kemudian ada RAB, kemudian ada mitra, ada kirim usulan. Nah, ini untuk penelitian mahasiswa ini dan juga mungkin masih KT3 gitu untuk mitra ini tidak wajibkan. Tapi monggo kalau ada mitra juga nggak apa-apa, lebih bagus seperti itu ya. Jadi adik-adik untuk tahap pertama di identitas usulan harus melengkapi semua yang ada di sini. Jadi pertama adalah judul gitu ya. Adik-adik harus menuliskan judul. Jadi sesuai dengan apa ya tadi sudah dijelaskan mungkin Prof. Sari. Kalau judul itu sebenarnya sebaiknya gitu ya, nggak boleh lebih dari 20 kata seperti itu. Kemudian TKT saat ini. Jadi adik-adik klik aja, ukur, diklik gitu ya. Pada saat klik ukur, nanti akan muncul seperti ini. Teknologi yang dikembangkan dalam riset yang akan diukur, kemudian kategori indikator TKT. Nanti pilih bidang TKT yang adik-adik pingin ajukan itu apa, bidang farmasi, atau kesehatan produk alat kesehatan, atau produk vaksin atau hayati, pertanian, seni gitu ya. Nah, ini mungkin kebanyakan yang pendidikan juga bisa masuk di sini ya, sosial humaniora dan pendidikan. Kemudian ada TIK dan software, kemudian juga ada umum dan hard engineering. Nah, ini tinggal dipilih ya, kemudian klik pilih gitu ya. Nah, setelah itu perhitungan TKT nanti pada saat diklik nanti akan muncul seperti ini gitu ya. Jadi eh, TKT-nya kalau outputnya adalah artikel itu biasanya maksimum di 3 seperti itu. Nah, ini adik-adik harus mengisikan 80% ke atas gitu ya. Atau kalau 80% itu nanti bisa lanjut TKT-nya. Tapi kalau ada yang kurang dari 80% rata-ratanya itu TKT-nya akan berhenti seperti itu ya. Jadi diisi aja sebenarnya ini tergantung ini ya kondisi penelitian yang akan dilakukan gitu ya. Apakah contohnya yang kedua studi literatur tentang prinsip dasar teknologi yang dikembangkan kira bisa mencapai berapa persen seperti itu ya. Enggak seperti itu. Nah, ini nanti pada saat 80% nanti bisa lanjut gitu ya. Kemudian TKT2 ini juga bisa diisi ya lebih dari 80%. Intinya berhenti di 3 gitu ya. Nah, ini pada saat dia ada salah satu komponennya 60% itu nanti pada saat klik hitung itu sudah nggak lanjut lagi. Jadi kita tinggal klik simpan seperti itu. Nah, jadi tadi berhentinya di TKT 2 gitu ya. Target kita adalah TKT 3. Nah, kita juga harus mengingatnya gitu ya, programnya pilih aja, situ sudah tertera ya 2025 penelitian kompetitif mahasiswa. Kemudian skemanya juga sama. Kemudian rumpun ilmu, di situ ada pilihan, monggo adik-adik itu bidang teknik atau bidang yang lainnya seperti itu ya. Ini menyesuaikan semua untuk rumpun ilmu, di situ ada pilihannya mana yang paling sesuai dengan tema riset yang akan adik-adik lakukan seperti itu ya. Kemudian bidang fokus penelitian, nah itu juga bisa dipilih apakah saintek, sains dan teknologi, ataupun mungkin soshum, sosial dan humaniora, seperti itu. Tema penelitian juga seperti itu, nanti ada pilihannya gitu ya. Cuma ini bener, aduh, mohon maaf, tadi sampai di mana ya? Tadi screenshotnya agak kepotong gitu ya. Nah, nah ini pokoknya diisi aja, kemudian klik lanjut gitu ya. Nah, kita masuk ke
menu yang kedua ini yaitu substansi usulan. Nah, di substansi usulan ini kita harus mengentrikan anggota peneliti gitu ya. Yang pertama adalah adik-adik harus memasukkan pembimbing gitu ya. Nah, pembimbing ini sangat perlu gitu. Jadi untuk pengajuan proposal ini yang wajib diminta tanda tangan di halaman pengesahan itu adalah pembimbing gitu ya. Tapi kalau untuk dekan dan juga kepala LPPM mungkin bisa dilengkapi pada saat proposal adik-adik sudah keterima seperti itu. Jadi untuk memudahkan seperti itu ya, karena kan belum tentu keterima, masih dievaluasi. Jadi ada banyak fakultas ya di UNESA, semuanya banyak yang mengajukan pengen mendapatkan pendanaan. Nanti kita melakukan proses review oleh dua reviewer di desk evaluation, kemudian kita grading gitu ya, skor dari review, nanti hanya diambil beberapa saja seperti itu. Nah ini untuk pembimbing, adik-adik bisa klik tambah baru gitu ya. Nah, adik-adik klik ketikan NIDN dari pembimbing adik-adik. Nah, ini kebetulan dicontohkan saya gitu ya. Klik NIDN, kemudian klik ini tombol loop ini ya. Kayak loop bentuknya ini search gitu ya. Nah, ini nanti akan muncul sendiri dari NIDN itu nama dosen pembimbingnya, kemudian program studinya, langsung sudah keluar gitu ya. Jadi sama, nah ini ada tanda tanya, ini tandanya belum di-approve sama dosen pembimbing tersebut. Nah, nanti setelah di-entry-kan, nanti adik-adik harus menghubungi dosen pembimbing tersebut untuk membuka SIM LPPM dan untuk meng-approve gitu ya. Karena kalau nggak di-approve, nanti nggak di-approve dulu sebelum proposal itu disubmit, itu biasanya nanti proposal tersebut juga tidak masuk di sistem LPPM-nya Bapak Ibu pembimbing seperti itu atau anggota. Nah, setelah menambahkan pembimbing, jadi yang pertama ditambahkan hanya dosen pembimbing aja, kemudian mungkin ada pembimbing dua, mungkin, tapi biasanya pembimbing pertama ya yang tanda tangan di halaman pengesahan ya. Kemudian untuk anggota peneliti bisa ada tambahkan teman-teman yang ingin satu tim dengan riset yang ingin diusulkan. Jadi klik aja tambah baru. Nah, di sini sama. Kalau tadi dosen pembimbing kita entrykan NIDN, kalau yang mahasiswa, ini kita entrykan NIM dari mahasiswa tersebut gitu ya. Pada saat di-entrykan NIM dari mahasiswa, adik-adik search, nanti keluar sendiri datanya seperti itu ya. Itu kemudian kita klik ya perannya sebagai anggota pengusul satu atau anggota, nanti kalau ditambah ada anggota pengusul dua, ya anggota pengusul dua gitu ya. Kemudian tugas penelitiannya apa, monggo? Apakah bantu nanti kita arahkan yang bersangkutan itu membantu dalam segi apanya gitu ya, dalam segi desain, simulasi, atau pengumpulan data, atau analisa data, atau yang lainnya gitu ya, atau survei dan sebagainya, atau menulis apa laporan, menulis jurnal gitu ya. Nah ini anggota peneliti dua, contohnya kita masukkan NIM lain gitu ya. Kita search, nanti akan keluar juga. Jadi semua data NIM mahasiswa UNESA, kalau di search di sini, kalau memang benar NIM-nya ya akan keluar datanya seperti itu. Nah ini seperti ini, nanti kalau ini contohnya ada dua anggota gitu ya, monggo kalau mau ditambahkan gitu ya anggotanya. Kemudian, nah ini harus ada harus menghubungi temannya gitu ya untuk melakukan proses approval gitu ya. Kalau ini contohnya kalau sudah di-approve seperti ini. Nah, kalau sudah di-approve ini nanti kalau Bunur buka SIM LPPM-nya Bunur nanti akan tampak proposalnya. Tapi kalau pada saat sudah submit tapi belum di-approve oleh anggotanya gitu ya. Nah, itu biasanya nanti nggak proposalnya tidak masuk di sistem SIM LPPM-nya anggota tersebut ya. Kemudian klik lanjutkan. Nah, di sini setelah memasukkan anggota, kita bisa mengunduh template untuk proposal tersebut. Kita unduh, kemudian nanti kita, ini dalam bentuk Word template-nya, adik-adik tinggal mengisikan aja gitu ya. Judulnya, kemudian anggotanya, kemudian halaman pengesahannya juga dilengkapi gitu ya. Kemudian tadi sudah dijelaskan oleh Prosari, di mana proposal di situ ada judul, kemudian cara mengisinya gimana gitu ya. Oh ini ada juga, benar juga ini ya. Ini harus diisi semuanya yang lengkap seperti itu ya. Kalau di sini hanya anggota ketua dan juga anggota, kalau dosen pembimbingnya hanya memberi tanda tangan gitu ya. Ini juga dilengkapi. Nah, di sini ya harus sesuai ya, judul tidak boleh lebih dari 20 kata, ringkasan harus 300 kata. Ini yang diisi yang di titik-titiknya ini. Jadi kotak-kotak ini nggak perlu dihapus gitu ya. Hanya diisikan di titik-titik ini seperti itu. Kata kunci harus 5.
kata, kemudian juga ini jadwal kegiatan, daftar pustaka, seperti itu. Nah, tahap berikutnya setelah proposal adik-adik lengkapi, kemudian adik-adik convert ke PDF gitu ya, kemudian di-upload gitu ya. Di-upload tadi kan bisa di-browse, kemudian di-upload gitu ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi choose file gitu ya. Kalau tadi kan unduh template setelah dilengkapi proposalnya, di-convert ke PDF, adik-adik tinggal choose file, kemudian adik-adik unggah gitu ya. Kemudian klik lanjutkan. Nah, ini tahap berikutnya adalah tentang luaran target capaian. Nah, ini luaran wajib. Jadi, luaran wajib penelitian ini tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Sari, itu sebaiknya adalah artikel ilmiah gitu ya. Artikel ilmiah bisa berupa proceeding internasional gitu ya. Proceeding internasional itu seminar internasional seperti itu ya. Sekarang UNESA banyak sekali ya seminar internasional juga ya. Banyak fakultas yang mengadakan, mungkin ada 6 seminar internasional, mungkin bisa diikuti juga adik-adik gitu ya. Kalau LPPM juga mengadakan seminar internasional namanya Ikrakos gitu ya. Monggo bisa juga memasukkan artikel Ikrakos gitu ya. Bisa adik-adik buka websitenya gitu ya, cari website seminar internasional yang diadakan oleh UNESA, atau mungkin mau seminar internasional pengen cari pengalaman yang terindeks gitu ya di luar gitu, monggo juga gitu ya. Cuma mungkin kalau yang di luar bayarnya nggak tahu kan ada ini juga apa harganya gitu ya untuk terindeks IEEE atau yang lainnya, atau mungkin ada yang tulisannya bagus pingin masuk ke jurnal internasional, monggo juga gitu ya, kerja sama pembimbingnya gitu ya. Jadi intinya untuk luaran wajib yang dipilih adalah artikel gitu ya, boleh proceeding internasional, jurnal internasional gitu ya, yang terindeks maupun tidak gitu ya, dan juga boleh juga sebenarnya jurnal nasional juga boleh gitu ya. Dan juga setelah ini juga ada sebenarnya ada luaran tambahan gitu ya. Nah, ini luaran wajib dulu ya. Jadi adik-adik harus milih gitu ya. Jenis luarannya apa? Di sini ada pilihannya, tinggal diklik aja. Kemudian targetnya apa? Apakah sudah dilaksanakan ataupun mungkin sudah publish gitu ya, ataupun diterima gitu ya. Kemudian ini tadi pada saat sudah dipilih nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini kalau sebelum submit adik-adik ingin merubah, oh saya nggak ingin seminar internasional, saya inginnya ke jurnal internasional. Nah, ini bisa di-delete, kemudian adik-adik bisa pilih pilihan yang lain. Jadi luaran wajib ini cukup satu aja gitu ya. Tapi monggo kalau punya energi berlebih bisa mau dua, tapi apa yang ditulis itu harus wajib, karena wajib ya harus dilakukan seperti itu. Kemudian ada luaran tambahan juga, itu bisa tadi yang seperti Prof. Sari jelaskan, bisa bisa ditambahkan, cuma ini benar kebetulan nggak screenshot gitu ya, bisa kita tambahkan juga. Mungkin adik-adik punya pengen buat HKI gitu ya, atau mungkin punya produk penelitian, itu juga bisa dimasukkan sebagai luaran tambahan. Nah, kemudian tahap ketiga itu adalah mengisi RAB. Di sini ada template-nya. Jadi adik-adik pertama yang dilakukan adalah mengunduh template dulu, template RAB ini. Diunduh, di situ ada, nah seperti ini, kalau diunduh gitu ya, nanti diisi, di sini ada sheet-nya ada honor, ada belanja bahan, ada belanja barang non-operasional, ada belanja perjalanan gitu ya. Jadi diisi, honor itu apa, volume, satuan, nah nanti biasanya totalnya itu otomatis dia gitu, seperti itu. Nah, ini total dari semua ini sesuai dengan tadi ya di pedoman bahwa penelitian ini memiliki apa anggarannya adalah yang diajukan maksimal 5 juta gitu ya. Jadi eh, total dari semua ini adalah 5 juta diisi. Dan biasanya kadang kita upload RAB beberapa gitu ya, ada yang nggak berhasil. Nggak berhasilnya itu karena apa? Karena menulis RAB-nya ini mungkin nggak sesuai gitu ya. Mungkin ada proses apa ya? Maksudnya perkalian ada di bawah sini ada penjumlah ini, dia ini sendiri apa menotalkan sendiri. Jadi adik-adik bisa pindahkan dulu gitu ya di file lain gitu ya, totalnya apakah benar sudah 5 juta. Kalau sudah benar 5 juta baru dimasukkan ke sini gitu ya. Jadi nggak perlu ada penambahan dari total ini di bawahnya gitu ya, atau mungkin di bawah sini ada tulisan lainnya. Nah, itu biasanya membuat pada saat kita upload RAB itu nggak berhasil gitu ya. Nah, ini pada saat kita sudah isikan file Excel tadi, kita tinggal choose file, kita pilih filenya, kemudian kita unggah. Nanti di sini akan ada totalnya sendiri gitu ya. Jadi nggak perlu ditotalkan di file Excel awal.
yang kita buat gitu ya. Nah, itu yang membuat biasanya kita unggah RAB itu akan salah gitu ya, karena ada file tambahan atau angka tambahan ataupun tambahan kata-kata lain gitu ya, selain di sheet yang sudah kita sediakan seperti itu. Setelah klik lanjutkan, nah ini bisa juga adik-adik mungkin ada yang memiliki mitra gitu ya, mungkin penelitian adik-adik sekalian untuk skripsi diujikan di sekolah mana gitu ya, atau menggunakan skripsi membuat alat, ada mitranya gitu, monggo juga bisa menuliskan mitra seperti itu ya, tapi ini tidak wajib seperti itu. Jadi ada template-nya, tinggal adik-adik unduh, adik-adik isi gitu ya. Kemudian klik lanjutkan. Nah, ini udah, nah ini, oh tapi ini pemitra yang lama ya. Kalau diunduh kayaknya bukan seperti ini ya. Nah, ini setelah selesai tahap 1 sampai 4 akan muncul seperti ini gitu ya. Jadi ada judul, kemudian nama ketua gitu ya. Kemudian dokumen usulan yang sudah kita submit tadi, kalau kita mau koreksi dulu, kita klik gitu ya, nanti keluar gitu ya, isinya apa gitu ya. Nah, ini identitas anggota, ini kalau tanda tanya berarti belum di-approve gitu ya. Jadi jangan disubmit dulu sebelum di-approve gitu ya. Minta temannya, anggotanya itu untuk mengapprove dulu. Nah, di sini juga ada tulisannya luaran wajibnya yang dipilih apa gitu ya. Kalau memilih luaran tambahannya juga di sini ada tulisannya. Kemudian juga ada RAB totalnya itu berapa. Nah, kalau sudah lengkap semua, sudah di-approve semua, baru adik-adik kirim usulan seperti itu. Nah, ini adalah kemudian ada seperti ini. Nah, gini ya. Seandainya adik-adik mau mengedit gitu ya, mungkin pada saat tadi adik-adik belum selesai gitu ya. Saya belum setelah upload proposal belum sempat mau apa? Mau mengisi yang lain, RAB-nya nanti aja gitu ya. Nah, itu bisa di close. Nanti pada saat ingin mengedit lagi bisa mengklik tanda pensil ini gitu ya. Tanda pensil ini kemudian nanti adik-adik ikutin aja yang belum diisi yang mana, tinggal diisi seperti itu. Nah, itu penjelasan eh, SIM LPPM. Nah, mungkin untuk tadi Prof. Sari juga menyampaikan tentang penilaian luaran gitu ya. Mungkin Bu Nur jelaskan sepintas apa? Nggak perlu ya. Jadi nanti untuk luaran penelitian adik-adik harus, jadi selama penelitian itu nanti di SIM LPPM itu ada proses unggah juga laporan kemajuan gitu ya. Tadi sesuai timeline atau jadwal yang sudah disebutkan oleh Prof. Sari gitu ya. Nanti di laporan kemajuan itu nanti juga ada reviewernya gitu ya. Kemudian juga mengunggah laporan akhir penelitian. Biasanya laporan akhir mungkin harus presentasi gitu ya ke reviewer gitu ya. Bu Nur nggak tahu apakah nanti yang presentasi itu di laporan kemajuan ataupun laporan akhir, nanti kesepakatan gitu ya, nanti ada pemberitahuan. Nah, itu eh, setelah laporan akhir itu juga adik-adik harus mengupload ini logbook, kemudian luaran penelitian gitu ya. Nah, logbook itu ya dari proposal, laporan kemajuan, kegiatan-kegiatan apa-apa yang adik-adik lakukan selama penelitian juga harus dilengkapi. Kemudian luarannya juga gitu ya. Kalau dulu menjanjikan proceeding, jadi di luaran itu harus diinputkan proceedingnya gitu ya, atau jurnalnya gitu ya. Atau mungkin ini Bunda tunjukkan ini ya. eh, di Simal PPM. Cuma ini Simal PPM-nya Bu Nur mungkin nggak seperti yang ditampilkan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi, nah sama ya, mungkin ada biodata, ada usulan pelaksanaan kegiatan. Nah, usulan tadi nanti ada pelaksanaan kegiatan ya untuk memasukkan eh, pelaksanaan kegiatan. Di sini ada logbook harus diisi gitu ya. Kemudian ada laporan kemajuan harus disubmit gitu ya, diupload. Kemudian ada laporan akhir gitu ya. Kemudian oh ini untuk luaran itu ada menu tersendiri gitu ya. Jadi adik-adik harus menginputkan luaran gitu ya. Mungkin kalau yang 2024 misalkan gitu ya. Jadi harus tambah luaran gitu ya umpamanya ya. Jadi adik-adik harus jurnalnya apa gitu ya. Tinggal diinputkan, dilengkapi di sini gitu ya. Kemudian kalau sudah dilengkapi nanti ya itu ya. Kemudian baru adik-adik bisa ajukan penilaian luaran. Nah ini ya, ajuan penilaian luaran nanti
luarannya adik-adik ini juga akan direview oleh tim penilai luaran gitu ya, apakah sudah sesuai atau belum sesuai dengan yang dijanjikan. Kalau belum sesuai, nanti biasanya dana sisanya itu tidak turun gitu ya. Jadi untuk penelitian dana non APBN 2025 ini eh, proses pengeluaran dananya itu 80-20 gitu ya. Di awal gitu ya akan keluar 80%. Kemudian kalau luarannya belum tercapai itu yang 20%-nya akan tertahan gitu ya. Tapi kalau luarannya tercapai nanti 20%-nya juga akan cair seperti itu. Nah, ini tinggal ajukan penilaian luaran. Nah, ini jadi semua kelengkapan yang ada di CMR PPM ini harus adik-adik lengkapi gitu ya, karena kalau tidak itu biasanya yaitu akan berpengaruh pada proses pencairan dana. Juga nanti untuk awal PPM nggak boleh diwakilkan gitu ya, harus ketuanya gitu ya. Nanti ada surat pengumuman gitu ya, membawa materai berapa seperti itu ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa Bu Nur sampaikan. Kita lanjutkan ke eh, tanya jawab. Monggo, siapa yang ingin bertanya ke Prof. Sari ataupun monggo. Di sini ada link presensi ya. Monggo untuk melengkapi juga gitu ya. Ada yang mau bertanya monggo? Oh, ini ada yang raise hand ya. Langsung saja. Mungkin langsung aja ya, Mas. Siapa nih? Muhammad Jafar. Iya. Monggo. Bu, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya. Terkait kriteria yang sudah dijelaskan, nomor 4 itu kan setiap mahasiswa hanya diperbolehkan memperoleh 1 kali pendanaan baik sebagai ketua maupun anggota. Nah, itu maksudnya bagaimana ya, Bu? Monggo, Prof. Sari. Iya, jadi untuk tahun ini pada tahun berjalan ini hanya dapat satu satu ketua dan satu anggota. Jadi adik-adik tidak mungkin mendapatkan pendanaan dua dua ketua gitu ya di dua apa karena kan skimnya cuma satu ya adik-adik. Jadi hanya bisa satu ketua ataupun adik-adik menjadi anggota di satu penelitian di anggota. Ya, ini untuk pemerataan mungkin Mas ya. Karena Iya, dananya jadi biar merata karena banyak sekali yang mengajukan ya, seperti selain itu. itu juga tidak mungkin ya adik melaksanakan penelitian yang apa, misalnya dia anggota di 3 atau 4 itu kan tidak mungkin karena kan juga ada dia hanya bisa jadi satu ketua yang didanai ya satu ketua satu anggota. Baik, Oke. Bu. Lalu izin bertanya lagi, Ya. apakah pihak LPPM juga menyediakan proceeding internasional untuk artikel dari hasil penelitian mahasiswa seperti tahun 2024 yaitu ICRACOS itu, Bu? Ya, Oh iya, jadi adik-adik bisa mengikuti, jadi LPPM tetap mengadakan ikrakos ya, dan yang memberi fasilitas adik-adik bisa mengikuti seminar internasional. Selain itu juga bisa mengikuti seminar internasional yang lain yang diadakan di UNESA. Kan misalnya di MIPA itu ada, kemudian di teknik ada, kemudian juga di fakultas-fakultas yang dan di LPPM tetap kami mengadakan ikrakos ya adik-adik yang bisa digunakan adik-adik untuk apa memenuhi luaran dari penelitiannya. ya tadi Bu Nur juga sudah sampaikan ya. Jadi ada LPPM mengadakan seminar Ikrakos. Kemudian fakultas lain juga banyak gitu ya. Di Fakultas Teknik ada namanya ICVI gitu ya. Mungkin di mana MIPA juga banyak gitu ya. Ada beberapa di olahraga juga ada gitu ya. Di Fakultas Sosial juga ada gitu ya. Monggo mau milih yang mana gitu ya. Tapi kami berharap mungkin adik-adik bisa masuk yang Ikrakos juga ya, Prof ya, biar banyak juga Ya, seperti betul. itu. Oke. Ya, karena kalau Ikrafas kan memang multidisiplin ya adik-adik, jadi memberikan fasilitas apa untuk semua kegiatan penelitian bagi adik-adik mahasiswa dan juga Bapak Ibu dosen. Jadi yang di APPM itu multidisiplin. Pak, mungkin yang di teknik kan spesifik ya keteknikan. Kalau di MIPA juga yang berkaitan dengan apa kemipaan dan seterusnya. Tapi yang Ikrafas ini memang multidisiplin. Ya, monggo mau milih yang mana ya? Karena kalau di teknik mungkin adik-adik pingin ada yang terindeks Scopus gitu ya, atau mungkin
di MIPA juga ada sih ya yang terindeks Scopus, tapi pakai IOP gitu ya. Jadi indexing untuk konferensi juga macam-macam seperti itu ya. Atau mau di luar juga monggo. Ya, jadi kita bebaskan seperti itu. Oke, berikutnya ini Mbak Rara, monggo langsung aja. Baik, terima kasih waktunya Ibu. Izin bertanya. Yang pertama itu saya mau bertanya terkait penelitian ini, apakah ini ada konversinya Ibu? Mungkin itu terhadap SKS atau terhadap semester atau seperti apa. Lalu selanjutnya untuk dosen pembimbing itu kita yang mengajukan atau nantinya akan dibantu dibagi oleh prodi atau dari LPPM sendiri Ibu? Terima kasih. Iya, jadi untuk penelitian yang pendanaan internal dan non APBN tidak ada konversi SKS ya, Mbak. Agak berbeda dengan kalau Anda mengikuti yang PKM program kreativitas mahasiswa ya, mungkin ada penghargaan setelah lolos PIMNAS, tidak perlu melakukan skripsi misalnya seperti itu. Hal ini tidak ada konsekuensi ke sana ya. Jadi murni menuangkan gagasannya, idenya, dan mungkin karyanya dalam kegiatan penelitian. Kemudian nanti ada pendanaan dan adik-adik menulis artikel dan seterusnya. Tapi kalau bisa sih memang yang link dengan skripsinya ya, supaya bisa menunjang skripsinya. Terkait dengan dosen pembimbing, itu adik-adik bisa memilih sendiri. Ya. LPPM tidak akan memetakan atau memilihkan dosen pembimbingnya siapa. Jadi adik-adik bebas untuk memilih pembimbing penyusunan proposal dan juga pelaksanaannya apabila adik-adik didanai. Seperti itu. Ya, jadi memang nggak ada konversi ya. Bebas. Tapi Ya. Ya. kalau luaran adik-adik mungkin masuk ke jurnal internasional bereputasi, mungkin bisa diajukan ke Kaprodi gitu ya. Biasanya bisa menggantikan skripsi ya. Kalau luarannya memang yang bereputasi. Ada kok di buku pedoman skripsi ya. Kalau luarannya bereputasi gitu ya, yang terindeks Scopus, bereputasi itu mungkin bisa gitu ya. Jadi tergantung ya, mungkin luarannya. Tapi kalau kayak Tapusari tadi yang mengikuti Timnas juara berapa itu enggak gitu ya, murni untuk penelitian aja. Kita di sini untuk gimana belajar menulis artikel gitu ya, gimana belajar untuk melakukan penelitian dan sekaligus kalau bisa bisa mendukung skripsi adik-adik seperti itu. Ya, berikutnya siapa dulu ya ini? Sembarang aja ya, Mas Zain Fuadi, monggo. Terima kasih banyak sebelumnya atas waktu dan kesempatannya, Prof. Sebelumnya, apakah suara saya sudah terdengar? Iya, Dengar. dengar. Sebelumnya saya mohon izin bertanya ulang terkait untuk suatu nama itu apakah boleh mengajukan dua judul. Jadi semisal dia terlibat di judul pertama dia sebagai ketua, lalu di judul kedua terlibat sebagai anggota. Kemudian untuk pertanyaan saya yang kedua, apakah ada kriteria khusus nantinya Prof untuk harus publish di jurnal terindeks Sinta 2 ataukah harus terindeks Sinta 3 ataukah harus terindeks Scopus di 1 atau di 4? Mungkin ini pertanyaan saya Prof. Terima kasih banyak. Iya, jadi seperti saya sampaikan tadi, untuk adik-adik mahasiswa itu bisa menjadi satu ketua, ya, ataupun anggota. Jadi satu ketua di proposal yang dia ketuai dan anggota di proposal yang lain bisa, ya. Kemudian untuk keluarannya itu silahkan saudari bisa memilih eh, yang syarat wajibnya kan proceeding internasional ya, atau jurnal nasional Sinta 1 sampai Sinta 6. Tapi kalau misalnya Mas Zain ini mau menulis di jurnal internasional yang Scopus, dia tidak apa-apa. Nanti kalau misalkan bisa publish kan memang ada bisa dikonversi ke skripsi ya. Memang ada aturan seperti tadi disampaikan Prof. Nurhayati tadi juga itu. Jadi luar wajibnya yang kita targetkan itu memang hanya proceeding seminar internasional atau jurnal nasional Sinta 1 sampai Sinta 6. Tapi kalau lebih dari itu ya alhamdulillah ya kan Mas ya. Berarti targetnya lebih tinggi, yang capaiannya lebih tinggi dari yang kita targetkan. Ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Ya. Monggo. Ini kalau di chat
Zoom ada yang menanyakan, Bu, mohon maaf, apakah jurnal yang harus ini sama nggak ya tadi ya? Penelitian baru ya Bu, misal hasil dari publikasi jurnal sebelumnya tidak bisa untuk diinput. Jadi untuk jurnal yang disubmit dari hasil penelitian ini itu harus setelah Anda mendapatkan SK penerimaan gitu ya. Ya, baru mulai menggarap, baru mulai jadi nggak boleh submitnya umpamanya sebelum SK penelitian ini muncul itu nanti nggak diakui gitu ya. Jadi ya berarti ya jurnal baru atau artikel baru yang dilaksanakan setelah melakukan penelitian ini. Ya, apakah sudah menjawab atau belum? Jadi tidak Jadi ya, nanti kan jadi tidak diperbolehkan ya adik-adik apa submit jurnal atau submit artikel sebelum adik-adik dinyatakan diterima. Nah, itu tidak diizinkan ya. Berarti itu kan kegiatan penelitian sebelumnya. Nah, itu. Jadi submitnya itu setelah adik-adik dinyatakan didanai setelah tanda tangan kontrak. Ya, seperti itu. nah, kemudian di chat juga ada izin bertanya, mohon maaf, untuk deadline pengumpulannya kapan, G? Jadi tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Sari bahwa SIM KPPM ini dibuka cuma sampai hari minggu depan ya. Tanggal Jadi 27 hari tanggal Minggu. 27. Jadi monggo adik-adik yang penting adalah mungkin menghubungi pembimbing ya. Karena yang perlu kemudian menentukan topik, menulis proposal gitu ya. Jadi yang perlu dilengkapi proposalnya itu apa aja, kemudian anggotanya siapa saja, monggo menghubungi gitu ya. Jadi nggak perlu tanda tangan dekan dulu dan ketua LPPM nggak apa-apa gitu ya. Jadi hanya pembimbing saja dulu seperti itu. Karena nanti kalau sudah keterima, diumumkan yang keterima siapa aja itu baru melengkapi proposal tanda tangannya. Oke. Kemudian Mas Ahmad, monggo raise hand. Baik, terima kasih. Ini saya izin bertanya terkait di administrasi berkas-berkasnya. Itu kan biasanya ada tanda tangan Direktur PPM, Prof. Burhan. Itu apakah kita dinyatakan lolos masih submit, itu kita minta tanda tangan atau tidak. Terus yang kedua itu saya juga masih bingung yang terkait satu anggota, satu ketua peneliti apa jadi itu kayak satu orang itu bisa untuk ini juga memastikan jadi ketua pun bisa ikut lagi untuk menjadi anggota ini kung ibu ya pripun itu sih Bu, dua pertanyaan dari saya, satunya memastikan, yang satunya pertanyaan. Terima kasih. Iya, jadi untuk proposal, adik-adik untuk proposal yang disubmit itu hanya ditandatangani ketua peneliti dan dosen pembimbing ya. Nah, nanti kalau adik-adik sudah diterima, itu baru dilengkapi semua. Jadi ada tanda tangan adik-adik sebagai peneliti, dosen pembimbing, kemudian dekan dan kepala LPPM ya. Itu dilengkapi semua. Kalau sudah dinyatakan diterima, karena nanti akan ada namanya revisi proposal ya. Kemudian sekali lagi bagi mahasiswa itu bisa menjadi satu, jadi ketua satu ya, satu ketua dan satu anggota. Jadi bisa di proposalnya sendiri dan menjadi anggota di proposal teman-teman anggota apa mahasiswa yang lain seperti itu. Kemudian ada pertanyaan ini satu kelompok berapa orang ya. Jadi satu kelompok itu terdiri dari ketua, anggotanya minimal 1 sampai 5. Jadi kalau anggotanya 5 berarti satu kelompok 6 orang ya. Kalau misalkan anggotanya cuma 2 orang, ya berarti 3 orang timnya itu, gitu ya. Jadi harus ada anggota ya, ada minimal 1, maksimal 5. Terima kasih Prof. Sari. Nah, ini ada pertanyaan lagi kalau di chat. Izin bertanya, apakah penelitian boleh dilaksanakan tanpa anggota dan apakah aturan untuk penelitian mahasiswa di tingkat sarjana dan magister sama? Lalu apakah boleh luaran dalam bentuk LOA jurnal karena menunggu jadwal terbitnya jurnal? Nah, ini penelitian itu wajib ya, harus ada anggotanya. Kenapa harus ada anggotanya? Nah, khawatir nanti pada saat
ketuanya berhalangan, sakit, atau ada apa-apa. Nah, itu penelitian tersebut karena sudah tanda tangan kontrak, jadi harus dilaksanakan. Nah, itu yang mewakili adalah anggotanya seperti itu. Jadi wajib ada anggotanya seperti itu. Dan wajib ada pembimbingnya tadi ya, karena harus ada tanda tangan pembimbing gitu ya. Oke. Untuk aturan penelitian di tingkat sarjana atau magister sama. Enggak, Ya, Prof. jadi Arif. penelitian ini, ya, terima kasih Prof. Nurhayati. Jadi adik-adik, penelitian ini hanya untuk sarjana ya, jadi untuk mahasiswa S1. Sedangkan untuk yang magister tidak di skip ini ya, jadi belum ada skema penelitian untuk mahasiswa magister, jadi hanya untuk S1. Ya, kemudian lanjutannya pertanyaan luarannya baru ada LOE jurnal. Tidak apa-apa, karena kalau sudah LOE berarti sudah accepted ya adik-adik. Itu sudah diizinkan dan luaran sudah terpenuhi. Kalau nunggu publish kan biasanya sangat lama ya. Jadi cukup sampai di LOE juga sudah bisa terpenuhi luarannya. Jadi ini penelitian yang di sini itu hanya untuk mahasiswa S1 gitu Mahasiswa ya. S1. Kalau untuk mahasiswa S2, S3 itu biasanya mengikuti pembimbing, di sana ada dana eksternal gitu ya dari kementerian, bisa mengajukan penelitian apa tesis magister ataupun disertasi doktor. Itu ada skema penelitian lain, monggo menghubungi pembimbing, tapi kayaknya jadwalnya sudah lewat ya, itu dana eksternal gitu ya, bukan dana internal universitas seperti itu. Sudah tutup. Tapi bisa diwadahi gitu ya, ada yang lain gitu loh. Kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan atau ada yang raise hand? Monggo ini mumpung masih membuka pertanyaan. Jadi sekalian mungkin adik-adik skripsi atau mungkin belajar meneliti, belajar publikasi gitu ya. Oh, ini ada pertanyaan, Prof. Nurhayati. Syarat ketua bagi kampus 5 apa sama dengan kampus utama? Sama ya, adik-adik mahasiswa. Jadi tidak ada bedanya syaratnya itu apakah dari mahasiswa yang kuliah di kampus utama ataupun di kampus 5 ataupun di kampus lidah atau di kampus Ketintang semuanya sama ya. Jadi seperti yang ada di panduan yang sudah saya sampaikan tadi untuk syarat ketua ya maupun anggota. Oh iya, kelewatan ya Prof ya, nggak kebaca di atas. Ya. Karena sudah di atas tadi Prof. Oke. Oke. Monggo adik-adik yang lain. Jadi nanti mungkin kalau proposalnya sudah pengumuman, kan tadi ada timelinenya, kemudian nanti yang keterima nanti akan kami gabungkan ke grup WhatsApp gitu ya. Nanti kalau ada apa-apa, tapi khusus untuk yang sudah diterima gitu ya, kita bisa komunikasikan lewat grup WhatsApp tersebut gimana pelaksanaan penelitian dari laporan kemajuan, kapan submitnya, kapan reviewnya gitu. Nanti akan ada pengumuman selanjutnya di grup WhatsApp tersebut. Tapi hanya untuk yang keterima gitu ya. Ini saingannya mungkin nggak tahu nanti yang mengajukan berapa, Prof. Oke, Iya. monggo kalau nggak ada ya. Tadi sudah jelas semua Prof. Tinggal menyiapkan proposal terbaiknya ya adik-adik. Oke. Kita tunggu waktunya hari ini sudah bisa submit sampai dengan tanggal 27. Jadi hari Minggu depan. Oke. Sampun, saged kita tutup berarti Prof ya. Oke, monggo Prof. Nurhayati. Ya, Bu Dor kasih kesempatan satu kali lagi. Siapa yang ingin bertanya, monggo. Nggak ada ya yang resen. Ya, sampun kalau gitu. eh Terima kasih kepada Prof. Sri yang sudah memberikan penjelasan sebagai narasumber tentang pedoman penelitian mahasiswa dana non-APBN tahun 2025. Terima kasih kepada adik-adik semuanya sudah hadir di sini. Kami berharap banyak yang mengajukan gitu ya, dan proposalnya insya Allah semoga bagus-bagus gitu ya. Sekalian kalau bisa menunjang skripsi gitu ya, dan juga Anda belajar untuk publikasi ya. Syukur-syukur bisa publikasi di artikel yang bagus gitu seperti itu ya, tulisannya juga bagus gitu ya, sesuai dengan jurnal yang Anda submit atau proceeding yang Anda submit.
Ya, kurang lebihnya saya dan Prof. Sari dari Pusat Riset LPPM. Mohon maaf jika ada kekurangan. Monggo Prof. Sari ada ini kata-kata tambahan lagi sebelum Sudah, tutup. kami LPPM menunggu ya adik-adik, sekali lagi menunggu proposal terbaiknya. Ya, kita tunggu kreativitas dari adik-adik dalam menuangkan karyanya dalam bentuk proposal. Semoga proposalnya bagus-bagus semua dan tentunya kita akan sangat sibuk Prof. Hayati kalau bagus-bagus semua untuk seleksinya ya. Iya, Ya, itu nanti saja. tergantung Nggih, para terima kasih. reviewernya, Prof. Oke, Nggih, terima terima kasih kasih kepada Prof. Nur semuanya, Prof. Hayati. Sari, adik-adik semua, ya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Liv.